Jadi Linmas bisa saja kemudian difungsikan untuk melihat ya, mendeteksi dini, mencegah dini. Kalau ada kerumunan karena dia tidak boleh melakukan penindakan hukum, ya ada kerumunan difoto, di video, kemudian dilaporkan ke Babinsa di wilayah, Babin Kamtimas di wilayah, ke gugus tugas di kelurahan, sehingga ini bisa sinergi. Nah, ini masih ada satu lagi pasukan di provinsi ini yang hebat, jumlahnya banyak, namanya Jaga Warga. Nah, Jaga Warga ini kurang lebih personilnya ada sekitar 11.000. Jadi kalau ini bekerja keras di fasilitas Pemda, insya Allah kalau kita ini sungguh-sungguh, ya, maka kita bisa menurunkan kurva kenaikan COVID yang hari ini dilakukan. Tapi sekali lagi, dari aspek pencegahan memang harus dikedepankan hari ini. Jadi rumah sakit dan juga dinas kesehatan sudah bekerja keras, puskesmas sudah bekerja keras, tapi yang harus lebih bekerja keras hari ini adalah Pemda dalam rangka melakukan pencegahan. Jadi sistem kesehatan kita ini kan tidak bisa drastis naik. Karena untuk memfasilitasi satu orang dokter itu butuh sekolah 6 tahun. Untuk spesialis paru misalnya dia tambah 3 tahun, berarti 9 tahun. Ya. Kalau subspesialis lagi itu tambah sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. Artinya untuk dokter subspesialis itu butuh waktu kurang lebih antara 10 sampai 12 tahun. Dan ini tidak bisa dengan semata-mata memfasilitasi, tidak. Maka Pemda harapan kita, mari kita kerja keras lebih hebat lagi untuk pencegahan. Termasuk pelaku usaha menjelang Natal dan Tahun Baru, ngejar keuntungan itu boleh. Tetapi menjaga keselamatan itu prioritas. Yang lebih utama begitu Pak. Ya, jadi misalnya restoran, ya bagaimanapun tempat duduknya harus diatur berjarak. Sebelum masuk ke restorannya dicek dulu suhunya, dipastikan menggunakan masker gitu ya, cuci tangan. Ini protokol yang harus dikerjakan dan Pemda harus kerja keras untuk mengawasi itu. Pasar-pasar Pemda harus menyediakan tambahan untuk tempat cuci tangan dan lain-lain. Ini saya kira beberapa hal yang harus dikerjakan, dan ini melalui forum pada hari ini PDI Perjuangan menunjukkan, ya, membuktikan dedikasinya untuk melayani masyarakat dengan membagi masker pada hari ini. Nah, kami harap masker yang sudah dibagikan ya dikenakan dengan sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga penting adalah partai politik ini memiliki pengurus di setiap wilayah. Kalau di Kota Yogyakarta ini kami punya pengurus sampai ke tingkat RW. Maka kemudian saudara-saudara kita inilah yang kami matur nuwun terus bekerja keras memberikan edukasi dan keteladanan bagi masyarakat. Kemudian kami juga punya 13 orang anggota fraksi di DPRD Kota. Ada ketua DPRD-nya itu dari PDI Perjuangan, ketua fraksi. Ini juga terus bekerja keras untuk dari sisi kebijakan, gitu ya, untuk mendukung penganggaran yang cukup untuk penanganan COVID ini. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Rumusnya adalah sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Termasuk pada hari ini kami matur nuwun BPBD memberikan dukungan dan support kepada PDI Perjuangan Kota Jakarta, dan ini tentu saja juga bisa dilakukan oleh orsospol yang lain atau ormas yang lain. Kalau semuanya bergerak kan insya Allah akan bisa sama-sama menangani COVID ini. Oke, terima kasih Pak Eko. Nanti akan kita sambung lagi, kita akan ke Pak Susanto dan juga ke Pak Endro. Nah, Pak Susanto dan juga Pak Endro, ini upaya pencegahan dan penanggulangan COVID dari DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta sendiri seperti apa ini Pak sejauh ini Pak yang sudah dilakukan? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Eko selaku Ketua DPC, kami dibentuk per medio bulan Maret, sehingga kami langsung bentuk tim yang ada di wilayah-wilayah berbasiskan 14 PAC atau 14 kecamatan, sehingga hari turunannya kita sudah bergerak langsung di medio bulan Maret. Jadi memang ada komunikasi kami dengan teman-teman di pemerintah kota maupun provinsi untuk kita juga ikut melaporkan di wilayah agar tidak menjadi kontradiktif di masyarakat, sehingga hari ini kita juga di samping reaktif kami juga menerima laporan dan kami juga akan selalu koordinasikan. Hari ini ketika BPBD kota belum melakukan pembagian penyemprotan alat-alat, kami sudah secara swadaya mandiri bersama-sama dengan teman-teman fraksi ini sudah punya alat yang tentu saja kegiatan-kegiatan ini untuk menjawab kepada masyarakat bahwasanya kami di PDI Perjuangan ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tim-tim yang hari ini kami yang ada di gugus tugas khususnya di DPC PDI Perjuangan Kota, selain melakukan kegiatan aksi, kami juga melakukan kegiatan edukasi yang kami share juga melalui sosmed.
tentang bagaimana pencegahan, bagaimana 3M, bagaimana berperilaku hidup sehat ini dengan kekasannya kami juga ini banyak teman-teman milenial sehingga mudah dicerna oleh teman-teman dan mungkin juga kepada ibu-ibu sasaran kami. Kemudian kami juga hari ini terkait dengan ketahanan pangan. Selain melakukan kegiatan aksi penyemprotan maupun pencegahan, kami juga melakukan kegiatan bagi bibit sayur dan buah. Kami juga bersama-sama kemarin atas inisiasi Bapak Ketua DPC, kita ada program nandur terkait dengan 1.000 pohon jambu dalhari di sepanjang Kali Code ya Pak Ketua. Ini sebagai bentuk ketahanan pangan karena inisiasi dimulai dari pohon bibit jambu, kemudian aplikasi di lapangan di masyarakat secara keseluruhan. Harapan masyarakat harus siap untuk ikut menanam, nandur opo sing dipangan, pangan opo sing ditandur. Jadi dan tentu saja hal-hal tersebut kita sudah planningkan dan kita sudah mappingkan sehingga sinergi juga dengan teman-teman di BPBD, sehingga kegiatan ini juga menginisiasi kami untuk terus seperti halnya kegiatan pada siang hari ini. Di sebelum acara ini pun kami melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya semacam kemarin di acara Lebaran, Idul Fitri, kita juga melakukan penyemprotan Idul Adha, kita penyemprotan di masjid-masjid, di lapangan-lapangan yang sebelumnya untuk tempat-tempat untuk melakukan sholat Id. Kemudian di acara Nyepi Waisak kita juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada tempat ibadahnya, sehingga relatif kami ini selalu on untuk dibutuhkan di masyarakat. Ketika teman-teman BPBD tidak sanggup, ada laporan dari masyarakat, kita segera akan turun dan kegiatan-kegiatan kami ini selalu kami koordinasikan sehingga di wilayah ini tidak ada simpang siur, sehingga selalu terkoordinatif. Oh, tempat ini sudah kita lakukan terkait dengan penyemprotan. Dan mungkin Mas Endro ada tambahkan? Silakan Pak Endro untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Toro sebagai Ketua Gugus Tugas. Ya, sesuai dengan perintah dari Bapak Ketua DPC Pak Eko Swanto, bahwa kita di tanggal 22 Maret kita bentuk tim gugus tugas DPC PD Perjalanan Kota Jakarta, tim gugus tugas basmi COVID, dan itu juga sesuai dengan perintah dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati bahwa PDI Perjuangan dan seluruh kader PDI Perjuangan harus menyatu dengan masyarakat dalam membasmi COVID. Kita satu tarikan nafas dengan masyarakat, kita harus benar-benar membantu masyarakat untuk bebas dari COVID. Dan segala pergerakan kita dari awal adanya penyemprotan dan juga ada memberikan edukasi pembuatan dan pelatihan bikin hand sanitizer sendiri, bikin sabun cair sendiri, jadi masyarakat tidak perlu melakukan biaya yang banyak waktu itu. Dan juga kita melakukan tadi Jogja Nandur, selain itu juga kita melakukan pembagian masker juga. Kalau dihitung-hitung masker yang kita bagi dari awal itu sudah 50.000 lebih Mbak. Banyak bantuan dari masker dari BPD provinsi, dari kota, dari masyarakat pun banyak yang membantu kita mendonorkan masker untuk kita bagikan. Jadi bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, bentuk kerjasama kita, gotong royong ini yang sering didengung-dengung oleh Pak Ketua DPC. Dengan gotong royong inilah kita bisa bersama-sama untuk melawan COVID ini. Oke. Gitu, Mbak. Kalau tugas dari Satgas PDI Perjuangan sendiri seperti apa Pak? Memberikan edukasi kah ke masyarakat atau seperti apa Pak? Tentu saja kami secara rutin melakukan rapat sehingga sasaran-sasaran pada titik-titik objek ini yang memang selain kami melakukan kegiatan aksi, tadi kami juga melakukan edukasi. Ini tentu saja atas permintaan ataupun kita juga melihat hari ini peta grafiknya sebaran di per kecamatan, per kelurahan ini menjadi target kami, sehingga